Nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man, siapa orang atau siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dakhalal qabra, yang masuk ke dalam kubur, berarti meninggal atau mati, bila zadin, dengan tanpa membawa bekal. Orang seperti itu digambarkan, Pak, pakaan nama rokibal bahro, maka orang itu seakan-akan rokibal bahro, sedang mengarungi lautan, bila sapinatin, dengan tanpa membawa perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dilanjutkan kajian Sabtu subuh Masjid Al-Barkah Taman Royal, yang insya Allah di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita, niat thalabul ilmi kita senantiasa diterima oleh Allah dan menjadi pelebur segala dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa nikmat sehat panjang umur yang Allah berikan kepada kita masih mampu aplikasikan dalam bentuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesehatan, waktu, kesempatan yang diberikan Allah merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah, dengan kita mampu mengaplikasikan dalam bentuk ibadah dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita keistiqomahan dalam akhir hayat kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan senantiasa di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian di dalam kitab Nashahul Ibad, masih pada bab sunai, makalah yang ketiga. Sekarang sudah masuk ya, makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu
man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Artinya, wal maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu disampaikan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man, siapa orang atau siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dakhalal qabra, yang masuk ke dalam kubur, berarti meninggal atau mati, bila zadin, dengan tanpa membawa bekal. Orang seperti itu digambarkan, Pak, paka'an nama raqibal bahro, maka orang itu seakan-akan raqibal bahro, sedang mengarungi lautan, bila sapinatin, dengan tanpa membawa perahu. Ya, kagak pakai perahu nih, ya, berenang berarti. Kita renungkan bersama, Pak. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Maka sahabat yang paling istimewa itu Abu Bakar As-Siddiq. Saking istimewanya beliau punya julukan As-Siddiq. Arti As-Siddiq, orang yang sangat percaya apapun yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar itu langsung percaya, nggak pakai mikir lagi. Apapun tuh yang dikatakan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar nggak pernah dia berpikir lagi, langsung jawab, siap ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Itu saking percayanya Abu Bakar kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Dan beliau bukan hanya sebagai sahabat baginda Rasul, tapi sekaligus sebagai mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bukan hanya sahabat dunia, Pak, tapi juga sahabat di dalam kubur. Makanya di makam Rasulullah itu, di dalamnya itu samping kanan kirinya itu makam siapa? Makam Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Begitu. Kanan kirinya itu pasti makam Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Artinya beliau ini sangat tahu betul kehidupan duniawi, bagaimana kehidupan ukhrawi, bagaimana kehidupan alam kubur sekalipun. Sehingga pantas beliau memberikan nasihat, siapa saja orang yang mati tanpa membawa bekal, itu digambarkan seperti mengarungi lautan tanpa atau tidak membawa perahu. Jadi pantas kalau Abu Bakar Siddiq ini memberikan nasihat seperti itu kepada kita semua. Bapak Ibu pada udah siap mati apa belum? Bapak Ibu udah pada siap mati belum? Belum. Lama kenapa belum? Belum siap. Iya, kenapa belum? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Saya kalau ditanya udah siap mati apa belum, insya Allah saya siap jawabnya.
Mengapa? Padahal kita udah tahu kan, yang namanya kematian itu bisa datang kapan? Kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Jadi kalau kita ditanya udah siap apa belum, maka kita harus jawabnya siap. Lah kalau belum, terus malaikat memang kalau misalkan waktunya kita itu udah wayanya mati, terus malaikat Israel datang kepada kita mau nyabut nyawa kita, terus kita jawab kita belum siap, apakah ditunda? Di cancel dulu. Tidak akan pernah di cancel, ya. Jadi harus siap. Terus bagaimana kesiapannya? Maka kita orang mukmin yang cerdas harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita sadar betul kematian itu bisa datang kapan saja, dan kematian itu pantas untuk siapa saja. Maka saya sampaikan, syarat kematian itu enggak harus nunggu tua, ya. Yang muda mati pantas, yang kecil mati pantas, yang tua apalagi. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang seger banget tiba-tiba mati. Ada orang udah tua banget, sakit-sakitan juga, kagak mati, kagak mati, begitu. Jadi kematian itu tidak harus nunggu yang namanya sakit-sakitan terlebih dahulu. Sehingga nasihat penting buat kita, kapanpun diambil nyawa kita, semoga dalam keadaan siap dan dalam keadaan husnul khotimah. Lalu membawa bekal kematian itu apa, Pak? Amal soleh. Dan ini perlu kita renungkan. Kita sudah berusaha melakukan amal soleh, betul nggak? Contoh nih, kayak kita sholat subuh berjamaah terus dilanjutkan dengan kajian, ini sudah menjadi amal soleh, begitu. Pertanyaannya, duduk kita itu amal soleh yang kita kumpulkan udah cukup apa belum? Ini untuk menuju yang namanya alam akhirat atau alam kubur. Pertanyaan saya nih, amal soleh yang kita kumpulkan ini udah cukup atau belum, begitu, ya. Jadi kenapa? Karena gambaran akhirat itu kal bahri la syahir lala. Jadi seperti lautan yang tak bertepi, yang luasnya dan lebarnya nggak kelihatan. Itu saya gambarkan alam akhirat seperti itu. Seperti mata memandang lautan, akhirat itu seperti itu gambarannya. Jadi akhirat itu sangat lama dan sangat jauh perjalanannya. Kalau kita hidup di dunia paling lama berapa tahun sih? Paling juga 100 juga kali, orang sekarang udah langka. Paling patokan kita umur yang paling singkat di alam dunia ini yang ngikutin umur Nabi paling 63 tahun. Ya kadang-kadang umur 40 tahun juga badan kita udah pada sakit biasanya. 50 udah ada yang stroke, begitu. Ya anggaplah rata-rata umur kita itu 70 tahun. Ini saya kasih gambaran, Pak. Perjalanan kita tuh sangat jauh, dan itu dimulai ketika kita memasuki alam kubur. Jadi alam kubur, alam barzah itu merupakan awal kehidupan akhirat. Disitulah kita mulai perjalanan akhirat tuh di situ. Berapa tahun nih kita hidup di alam kubur? Bertahun-tahun sampai nanti ditiup trompet sangkakala. Siapa Bu yang niup trompet sangkakala, Bu? Malaikat Israfil, ya. Tuh kita nunggu di alam kubur, nunggu sampai kiamat itu dah datang, dan kita tidak tahu kiamat itu kapan. Yang pasti kiamat terjadi, dan itu lama sekali.
sampai nanti ditiup trompet. Nah, ketika ditiup trompet pertama kali, itu seluruh manusia, seluruh makhluk dibinasakan, dihancur lebur, mati semuanya. Setelah itu bukan serta-merta dibangkitkan nih kita. Tidak, didiamkan dulu. Setelah mati semua didiamkan dulu, diendapkan dulu. Berapa tahun? Sebagian riwayat mengatakan 40 tahun. 40 tahun kita didiamkan, baru ditiup trompet yang kedua. 40 tahun itu lama apa sebentar? Pertanyaan saya tuh. Lama apa sebentar? Lama sekali. 40 tahun itu lama sekali. Kenapa? Karena hitungan akhirat dengan hitungan dunia itu berbeda. Sebagaimana Allah mengatakan, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun hitungan di dunia. Tuh, kata Allah, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun hitungan hidup di dunia. Nah, satu hari akhirat berarti 1000 tahun. Tuh, hidup di dunia. Satu hari di sisi Allah atau di akhirat itu 1000 tahun hidup di dunia. Nah, kalau kita habis ditiup trompet, didiamkan selama 40 tahun, itu kalau dihitung-hitung, hitungan dunia berapa ratus tahun, berapa puluh juta tahun. Kalau satu harinya itu 1000, berarti kalau 40 tahun ya sekitaran hampir 40 juta tahun kali mungkin. Ya, rada bingung juga memang hitungnya gitu. Dan kita kalau dikalkulasi, anggaplah umur kita itu sampai 70 tahun nih di dunia. Berarti kurang lebih kalau didurasikan, kita tuh hanya hidup di alam dunia itu, di alam dunia ini nih, cuman 8 sampai 10 menit. Nih kita hidup di sini. 8 atau 10 menit itu kalau dikalkulasikan atau dihitung-hitung. Makanya kenapa kemarin saya menyampaikan kalau kita bangun tidur benar-benar kita baca doanya bukan hanya di lisan tapi di dalam hati. Kenapa? Karena doa alhamdulillahillazi ahyana ini kan kehidupan baru yang diberikan sama kita. Karena kita tahu bahwa kita hidup di alam dunia ini enggak lama. Makanya kalau didurasikan di sini dikatakan itu paling 8 sampai 10 menit kalau dikalkulasikan dengan kehidupan akhirat. Itu kalau kita hitung-hitung kehidupan kita di dunia dengan hitungan akhirat. Nah, kalau satu harinya 1000 tahun, sebentar apa lama? Berarti kan sebentar banget kita hidup di dunia, cuma 8 sampai 10 menit. Jadi bagi mukmin yang paham akan memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Karena sangat singkat, Pak, kita hidup di dunia ini. Nah, coba sekarang kita renungkan. Mengapa? Ya coba aja kita lihat diri kita. Tahu-tahu sekarang kita udah bapak-bapak. Nah, terus habis bapak-bapak dipanggil apa? Engkong-engkong. Habis engkong-engkong apa? Aki-aki. Nah, setelah aki-aki nunggu apa? Mati. Sebentar apa lama kira-kira tuh? Sebentar banget. Lah saya aja kagak keberasa Pak Haji. Lah sekarang saya hitung-hitungnya. Perangsanan kayak saya baru kemarin dah. Sekarang saya hitung-hitung baru kemarin dah tuh. Saya ulang tahun tanggal 15. Saya hitung-hitung udah 40 tahun aja. Iya, padahal umur saya kayaknya kalau saya ngaca begitu paling kayak umur 25-an. Kalau saya ngaca Pak. Iya, kalau saya ngaca kayaknya umur saya kayak baru 25 begitu. Pas saya pikirin lagi, lah saya hitung-hitung udah 40 tahun aja. Berarti jatah saya tinggal 23 tahun lagi kalau gitu gini Rasul. Waduh, rada-rada ngeri juga tuh saya di situ. Ya.
Tuh kayak begitu, karena singkat begitu. Kalau kita pikirkan begitu ya. Jadi umur itu kalau saya perumpamakan itu bagaikan es batu. Dipakai kagak dipakai, habis. Makanya mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, jadi harus beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan harus bisa memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Berapa tahun kita di alam kubur? Bertahun-tahun. Tapi kalau dibiarkan saja, ya, nganggur, waktu kita habis mencair begitu saja, ya tahu-tahu kita udah sadar, ya Allah, ternyata udah tua. Nah kalau udah tua berarti nunggu apa? Nunggu kematian. Makanya kalau kemarin waktu mudanya gagah ngayab sono ngayab sini, ya, ngayab sono ngayab sini, main sono main sini. Kalau sudah sepuh mah mainnya nggak usah kemana-mana dah. Ya kayak udah kayak kita begini mah mendingan mainnya ke masjid, ke majelis ilmu, begitu. Ya jangan kemana-mana. Karena memang begitu. Ini diterangkan Pak di dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Tuh, dijelaskan sama Allah tuh. Jadi fase kita itu cuman 3 kali. Fase kita cuman 3 kali. Yang pertama Allah menciptakan kita dha'fin. Dha'fin itu sangat lemah. Waktu kita bayi itu sangat lemah. Makanya kadang-kadang saya kalau melihat orang rada-rada sombong banget begitu. Padahal dia kagak mikir. Dari kecil sampai dia gede padahal mah lemah. Nggak ada kuat-kuatnya kita nih manusia sebenarnya. Kita ini sebagai manusia nggak ada kuat-kuatnya. Dari kita baru dilahirkan, bayi butuh orang. Kita mau belajar jalan butuh orang. Ya kemungkinan sampai kita mati pun butuh orang. Nggak mungkin kita bisa jalan dewe ke kuburan, ya, nguburin dewe sendiri, nggak mungkin. Ya, jadi fase kita itu cuma tiga kali Allah ciptakan kita. Dha'fin itu sangat lemah. Waktu kita bayi itu sangat lemah sekali. Dari lemah itu terus proses penciptaan sehingga kita besar, kita bisa bergerak, ya, kita bisa kuat. Nah dari lemah min ba'di dha'fin quwwah menjadi kuat, tumbuh remaja, gede segala macam sampai seperti sekarang kita ini. Ya mungkin kalau sekarang kita masih kuat kali ya, kalau buat manggul beras 1 karung aja mah masih kuat sekarang mah. Begitu. Masih kuat. Dipanggul sendiri masih kuat, betul nggak? Betul. Sekarang coba beras setelah kuat apa? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa saibah. Apa? Setelah kuat nanti kita menurun lagi menjadi lemah dan berubah rambutnya. Makanya kalau kita punya uban ya kita bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Itu sunatullah. Begitu. Kalau sudah begitu, tahapan berikutnya apa? Udah beruban. Tahapan berikutnya dari lemah menjadi kuat, kemudian lemah lagi. Terus tahapan berikutnya apa? Kagak ada. Berarti tahapan berikutnya mati, nunggu mati doang. Ya, tahapan berikutnya udah nggak ada. Berarti kita cuma tinggal menunggu datangnya kematian. Jangan berharap siapa tahu kali umur 80 sehat lagi, seger lagi, gagah lagi. Ya jangan. Kayaknya udah mungkin. Jadi dari kuat menjadi lemah lagi, setelah lemah apa? Mati. Jadi kalau sudah berubah rambutnya, ya udahlah, intinya kita banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan main-main kemana-mana. Untuk apa? Untuk bekal. Karena dari 40 tahun tadi baru ditiup trompet yang kedua.
setelah ditiup trompet yang kedua itu nama Yaumul Ba'si, disebut namanya hari kebangkitan. Semua yang mati Allah bangkitkan, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir itu semuanya dibangkitkan. Di hari kebangkitan, setelah dibangkitkan semuanya itu dikumpulkan. Nah, selama proses kebangkitan itu butuh waktu lagi, Pak, 40 tahun. Nah, 40 tahun di akhirat itu, Pak, padahal satu harinya itu 1000 tahun. Nah, kalau bekal kita enggak banyak, tekor kagak kira-kira? Tekor banget. Lah kita kalau misalkan tekor di dunia masih bisa minta tolong. Bener nggak? Kalau kita tekornya di dunia masih bisa minta tolong, masih bisa pinjam sana, pinjam sini. Lah kalau udah di akhirat kita minjem sama siapa? Elok saya di akhirat misalkan ketemu Pak Haji Haidir, Pak Haji Haidir, saya tekor ini kurang amal solehnya, pinjam dulu. Mau? Dikasih gak kira-kira sama Pak Haji Haidir? Udah kagak bakalan, udah mikirin diri masing-masing di alam akhirat itu. Udah kagak bakalan. Begitu yang namanya bisa minjem sono sini. Nah, kalau sudah di akhirat itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah, barulah di situ nanti dihisab, diputuskan surga atau neraka. Jadi perjalanan akhirat itu sangat lama dan butuh modal yang sangat besar. Jangankan ke akhirat, Bu. Kadang-kadang nih kita ya, kalau orang perantauan ini mah, coba dah. Orang perantauan misalkan dari mana-mana datang nyari duit ke Jakarta, dia pulang kampung, modalnya gede apa kecil? Kira-kira gede apa kecil? Itu pulang kampung aja gede. Bahkan rata-rata kadang-kadang kalau misalkan penghasilannya yang mungkin ya rada-rada minim, banyak yang agak pulang kampung. Padahal pulang kampung doang gitu ke kampungnya. Apalagi kalau hari raya besar, saya jamin pulang kampung gak mungkin bawa duit cuma 5 juta. Kagak mungkin. Apalagi kalau hari raya Idul Fitri. Itu kalau pulang kampung doang, apalagi perjalanan akhirat. Jadi pulang kampung aja juga butuh modal yang gede. Makanya mumpung kita masih hidup, masih seger, perbanyak ibadah. Untuk apa? Biar menjadi bekal. Sebab namanya kehidupan akhirat itu digambarkan seperti mengarungi lautan. Bapak kalau mengarungi lautan tanpa membawa perahu, resikonya apa? Tenggelam. Ya, tenggelam, mati. Berenang, udah kagak bakalan dah bisa yang namanya berenang, dan udah nggak bakalan sanggup sama yang namanya berenang. Gambarannya seperti itu. Kalau bekalnya sedikit, dipastikan di tengah jalannya akan sengsara. Di akhirat, di alam kubur, Pak, Bapak tuh udah ditanya, kalau bekalnya baik sudah pasti diperlihatkan taman surga. Nah, kalau kita bekalnya sedikit, di kuburannya jadi jurang neraka. Nah, itu digambarkan seperti itu. Makanya mumpung belum masuk liang kubur, nih kita perbanyak amal soleh. Amal soleh itu gampang kok. Nyari amal soleh itu gampang. Nih kayak begini nih, seperti ini sekarang ngaji. Nah, ini kan banyak makanan nih. Nah, ini makanan yang ngasih siapa nih? Orang yang pasti. Tidak kita sebutkan namanya. Ini kayak ngaji nih banyak nih, begini nih. Seandainya satu orang bawa 3 lontong aja. Satu orang bawa tiga lontong. Terus kita kumpulin di pojokan. Kumpulin aja tuh sampai banyak. Bener nggak? Nah, setelah itu lontong itu tuh dimakan. Setiap satu gigitannya itu mendapatkan pahala ngajinya. Tuh. Padahal gampang kan nyari amal soleh. Jadi nyari amal soleh itu nggak perlu yang gede-gede. Kayak kita harus bangun masjid. Nggak perlu. Jadi yang kecil-kecil aja. Kenapa saya bilang yang kecil-kecil aja?
ikhlasnya pasti ada. Pasti ikhlasnya ada. Nggak mungkin kalau kita berbuat yang kecil-kecil kita pakai kagak ikhlas. Kadang-kadang kalau kita berbuat yang gede-gede, resiko enggak ikhlasnya ada. Nah setelah itu ria. Nah berarti kan kalau kita mencari amal soleh yang gede-gede, resiko enggak diterima sama Allahnya ada. Tapi kalau yang kecil-kecil udah pasti diterima. Nggak mungkin kalau yang kecil kagak ikhlas. Begitu. Contoh misalkan kita tadi mau ke masjid, ada batu di tengah gede banget, kita pinggirin. Elok itu istilahnya mindahin batu dong, kita pakai kagak ikhlas. Pasti ikhlas, nggak mungkin kagak. Jadi resikonya kalau yang kecil itu pasti diterima. Yang gede justru yang rada ribet. Karena apa? Udah pasti ikhlasnya mungkin ya kita nggak tahu. Cuma kalau gambaran saya begitu, ikhlasnya pasti kelihatan ada apa atau kagaknya. Nah kalau yang gede mah kan lagi unsur untuk riahnya pasti ada. No kemarin saya bangun masjid di sono, padahal apa? Kan dia nyari amal soleh. Tapi pasti kita ngomong, kagak mungkin kagak. Tapi kalau yang kecil masih kita harus ngomong. Tadi barusan tuh mau ke masjid, ada batu gede banget saya minggirin. Elok mindahin batu aja pakai ngomong-ngomong, kan kagak mungkin. Jadi kalau risiko yang gedenya itu pasti ada. Kayak begitu. Ya. Mengapa begitu? Ya. Tapi dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya. Itu sudah sangat luar biasa, begitu ya. Sangat luar biasa. Jadi nyari amal soleh itu sangat mudah. Ya. Yang penting apa? Dari awal kita sudah punya niat untuk berbuat baik, mencari amal soleh, sehingga itu menjadi bekal. Nah justru ibadah yang ringan-ringan ini Pak, ya, itu banyak yang diterima Allah. Yang kayak tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena biasanya yang ikhlas itu, yang ikhlas banget begitu ya ibadah-ibadah yang kecil. Kalau yang gede pasti risikonya banyak, begitu. Nah, di sini disesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Mal mayyitu, tidaklah seorang mayit fil qabrihi, fi qabrihi, yang berada di alam kubur, illa kecuali kal ghariqi, seperti orang yang tenggelam, al mughawwis, yang sangat membutuhkan pertolongan. Jadi ini orang yang nyebrangin perahu, mengarungin perahu, tapi kagak pakai perahu, maka Rasul menggambarkan bagai seorang mayat yang tenggelam, yang sangat membutuhkan pertolongan. Orang mayit ke orang sudah mati, udah dikubur, itu seperti orang yang tenggelam. Orang yang karam di tengah lautan. Kalau enggak segera ditolong, itu benar-benar akan celaka. Begitu. Makanya orang yang tenggelam itu sangat membutuhkan pertolongan. Orang yang tenggelam itu sangat membutuhkan pertolongan. Sehingga apapun yang ada di dekatnya, apapun pasti diambil. Tujuannya apa? Yang penting selamat. Nah orang mati itu gambarannya seperti itu. Sangat membutuhkan pertolongan. Dari siapa? Ya dari saudaranya yang masih hidup. Orang yang mati itu tidak butuh yang macam-macam Pak. Jadi orang mati itu nggak perlu ditawarin yang macam-macam. Begitu. Yang dibutuhkan itu apa? Doa. Maka kita yang masih hidup, jangan lupa untuk mendoakan yang telah mati. Butuh sekali Pak. Mengapa? Karena memang yang dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan itu. Jadi
Jangan pernah kita lupa untuk mendoakan orang yang sudah mati, apalagi orang tua kita yang telah wafat. Itu setiap hari kita doakan, karena setiap hari orang yang sudah meninggal itu membutuhkan doa. Makanya jangan lupa mendoakan orang tua kita dan saudara kita. Nah, termasuk istri kita juga, Pak. Jangan lupa kita doain. Ya. Jangan lupa. Kadang-kadang kalau survei membuktikan begitu. Bapak, kalau saya tanya, sering gak doain bini? Sering, Pak. Sering ya? Sering. Robbana hablana itu ya, pasangan. Memang benar. Robbana hablana min azwazina. Tapi kalau survei kagak semua kali. Kan begitu. Ya. Ya. Pas. Janas berprasangka baik katanya. Iya, benar dah, berprasangka baik aja. Kok Pak Janas lagi aja? Bohong ya, bohong. Jadi kita juga nih ya, jangan hanya cuma mendoakan orang yang sudah mati, tapi orang yang hidup juga kita doain. Contohnya misalkan kayak istri kita, ya kita doain. Iya, istri-istri kita. Waduh, berarti kalau istri-istri dua ya? Lebih. Waduh, lebih dari dua kayaknya. Istri ya? Bukannya istri. Duh. Jadi kita juga jangan lupa mendoakan orang yang masih hidup. Kenapa? Karena memang sangat juga dibutuhkan begitu. Kadang-kadang kita kalau sama yang hidup lupa banget ngedoain. Padahal mah setiap habis sholat itu memang kadang-kadang dibaca. Ya kayak misalkan di situ banyak yang dikatakan ibaratnya wali jami'il muslimin wal muslimat, itu juga bisa, itu buat umum. Wal amwat, baik mau laki-laki maupun perempuan pun begitu. Ya. Dari situ juga sama aja mendoakan. Tapi ya memang di dalam hati kita harus ada niatnya. Kadang-kadang kita cuma dari lisan doang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wali jami'il muslimina wal muslimat. Ya kita cuma di mulut doang, di hatinya enggak ada niat. Begitu. Karena kalau misalkan niat itu lebih utama. Makanya kalau secara ilmu syariat mau kalau saya larikan ke sono ke fikih begitu. Apa sih itu niat? Qasdu syai' mukhtaronan bipi lihi. Tapi kan ada yang bilang salah satu ustaz, jika seorang anak tidak harus dikhususkan misalnya kepada orang tuanya, ketika anak berbuat soleh pun maka orang tuanya akan secara otomatis dapat atau sobat ya. Iya. Benar begitu memang. Cuma maksud saya itu kita berdoa nih. Kadang-kadang kan berdoa itu ada yang cuma hanya di lisan doang, tapi tidak diniatkan di dalam hati. Kan begitu yang maksud saya itu begitu. Itu boleh-boleh aja benar. Apapun yang diperbuat kita, kalau kitanya baik, pasti pahalanya mengalir dengan sendirinya ke orang tua. Benar nggak begitu? Makanya doa itu antara lisan dengan hati harus connect. Nah itulah makanya tadi saya bilang begitu. Kadang-kadang kan ada orang misalkan berdoa begini, banyak begitu yang cuma hanya amin doang, hanya doa doang gitu, ya kan, amin. Kadang-kadang begini, banyak juga orang baca doa maknanya kagak ngerti, terus kita amin aja, kan begitu. Walaupun itu doanya semua pasti baik, ya pasti baik, walaupun kita kagak paham juga pasti baik, nggak mungkin gagal. Itulah pentingnya kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Di situ pentingnya, jangan sampai tidak gitu. Mengapa demikian? Karena penting orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, orang yang sudah masuk ke alam kubur itu butuh pertolongan kita yang masih hidup. Untuk apa? Untuk selalu mendoakan. Untuk selalu mendoakannya. Mengapa? Karena kalau kita tidak mendoakan, ya tidak sering mengirimi doa kepada orang yang sudah meninggal, maka dia digambarkan seperti apa?
orang yang tenggelam, udah meninggal aja tenggelam. Jadi butuh doa dari kita, karena memang amat sangat membutuhkan pertolongan kita yang masih hidup begitu. Mau orang tua kita, mau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Begitu. Saya lanjutkan ke makalah yang selanjutnya. Baik. Wal maqalatur rabi'atu. Makalah yang keempat atau nasihat yang keempat, an Umar radhiyallahu anhu. Ya. Datangnya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Tuh. Bahwa sesungguhnya Nabi qala berkata. Jadi Nabi ini berkata li Jibril alaihi salam, kepada malaikat Jibril. Begitu. Malaikat Jibril. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Sipli, kata Rasul. Sebutkanlah sifat-sifatnya. Li, kepadaku. Hasanatin Umar, tentang kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Jadi ini Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, pengen tahu sifat kebaikannya Umar. Begitu, ya. Rasul ini pengen tahu kebaikannya Umar. Pakola, maka Jibril menjawab, laukanat al-biharu midadan. Seandainya laut itu menjadi tinta, wasyajaru, dan pohon-pohon yang ada di bumi ini aklaman, menjadi pena, lama hasyartuha, maka itu semua tidak mampu untuk menulis kebaikan Umar. Itu malaikat Jibril yang ngomong kepada baginda Rasul. Kita tahu benar, Pak, itu. Jadi Rasul itu pengen tahu betul sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab ini itu seperti apa kebaikannya. Karena Umar bin Khattab itu memang baik, Pak. Cuma rada galak kan. Kan Sayyidina Umar kan memang ketahuan banget, galak banget, ya. Rasul pengen tahu tuh, bener apa kagak kalau sejatinya Sayyidina Umar itu begitu. Jadi orang galak itu juga ada kebaikannya apa kagak. Itu Rasul pengen tahu. Ya bahkan mungkin kita tahu sebelum Sayyidina Umar itu masuk ke agama Islam, sudah berencanakan beberapa kali untuk yang namanya membunuh Rasulullah. Tapi tatkala Sayyidina Umar itu dia masuk menjadi muslim, malah orang yang paling terdepan yang membela Rasulullah dan siap untuk mati jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian pakola, kemudian Rasul bertanya kembali, Pak, bertanya kembali kepada malaikat Jibril, sipli hasanatin Abi Bakrin, sebutkan kebaikan-kebaikan untukku tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Sipli, sebutkan kebaikan-kebaikan untukku, kata Rasul, hasanatin Abi Bakrin, tentang kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Pakola, maka Jibril menjawab, Umaro hasanatun min hasanatin Abi Bakrin. Tuh. Apa? Kata malaikat Jibril, Umaro hasanatun, kebaikan Umar itu sebagian dari kebaikannya Abu Bakar. Sebenarnya Sayyidina Umar juga pengen banget nyaingin Abu Bakar, cuma nggak bisa-bisa nyaingin. Pernah waktu itu ada kisah para sahabat ini berkumpul. Waktu itu Rasulullah pengen perang.
Lalu kemudian para sahabat itu berkumpul dan ditanya, "Hai para sahabatku, siapa yang mau membantuku untuk berperang dan mengorbankan segala apapun?" Sahabat yang ini bilang segini, sahabat ini bilang segini. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.